Dari awal saya tidak menekuni filsafat. Dari awal saya menekuni matematik, fisika. Atau saya fakultas teknik sekolah awalnya. Lalu belajar politik internasional, hukum, apalagi ekonomi. Dan saya merasa bahwa ya seluruh pengetahuan itu kan sekedar menguji konsistensi di dalam reasoning, di dalam penalaran. Banyak banget orang lu. Gawat. Siang bang. Wah ngapain nih? Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar. Karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Kebijakannya dihasilkan oleh penalaran yang dungu. Jadi orang bisa marah, silakan marah, tapi tetap saya tunjukkan bahwa itu gagal. Nah filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi. Mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain gitu. Ini teman-teman saya nih, Cosi sama Maman ya. Buset, gila nih. Itu turun ke bawah tuh, kalau mau lihat di bawah tuh turun aja ke bawah situ. Semuanya dikerjain di komputer aja. Iya, edit ya. Ntar ajarin gue deh. Dan gue bisa produksi sendiri. Kayaknya butuh tim ya. Butuh tim kayaknya. Tadi akhirnya udah bilang. Saya masuk ke filsafat justru karena saya tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita. Tentang sesuatu yang udah kita yakini kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan. Jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri justru dia bermakna. Ya karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang, ya bunuh diri dengan alasan apapun. Saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir gitu. Bukan sebagai aliran pikiran itu.
Ada aliran pikiran postmodernism, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tetapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa sebut aja seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama artinya ya tunggu aja kebenaran dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah filsafat bukan soal kesabaran tapi soal kelancaran dalam berpikir, kelancaran berpikir. Nah gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Apa lo? Ini apa? Ini kamar mandi ini ya kalau perlu. Lebih. Aman. Sebetulnya filsafat bukan cinta kebijaksanaan. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi atau mencintai tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik. Kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feodalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah filosofi menentang itu. Benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu. Kan itu soalnya kan. Mendasarkan kebenaran pada status seseorang tuh, itu otoritas mendahului verifikasi kalau gitu kan. Ya filsafat kebaikan tertinggi itu adalah bernalar sempurna, bernalar tanpa cacat. Jadi bernalar lurus sebetulnya, atau force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan argumen terbaik, yang lebih baik. Jadi selalu ada baik itu kalau dimungkinkan untuk dibatalkan. Sesuatu yang mungkin dibatalkan itu namanya menghasilkan kebaikan. Prinsipnya fallibilism. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan, yang nggak ada gunanya mau dinilai karena potensi dia dibatalkan sudah dia hilangkan sendiri. Jadi buat apa disebut dia baik dan buruk? Karena baik selalu ada di dalam kontrapolasi dengan yang buruk. Kita sebut dia cantik karena kita screen out yang buruk. Kita sebut dia buruk karena kita bandingkan dengan yang cantik. Jadi selalu ada di dalam yang biasa disebut biner, oposisi biner, binary opposition. Kan kita bilang Anda bermutu karena ada patokan bahwa dia tidak bermutu. Nah waktu kita bilang dia bermutu, kita berupaya untuk hilangkan yang tidak bermutu. Padahal dia disebut bermutu ketika dibayang-bayangi oleh si tidak bermutu itu. Jadi antagonisme lah yang menghasilkan kebaikan. Nah sekarang orang mau tutup antagonisme, termasuk kritik. Kritik itu buruk. Dari awal kekuasaan di doktrin tertutup, karena nggak boleh dikritik kan itu justru yang buruk kan. Karena antagonisme dihentikan. Ngomong-ngomong tentang Rocky, Salim. Yang dulu. Salim. Saya. Yang langsung. Ini temannya Rocky dulu. Yang foto kita di sana yang foto tempatnya Ika itu kan, orang nanya, ini siapa nih?
Gue itu Cosi namanya tuh. Iya, tadi gue juga belum lihat dia kirim-kirimin. Habis lo ngomong di pertemuan itu kan lo pergi ke satu tempat tuh. Itu Sufyan udah bertahun-tahun ya di situ. Wah, kuat kan. Pertanyaan utama dalam hidup adalah bagaimana Anda memahami bahwa hari ini Anda masih hidup, kan begitu kan? Kan itu yang paling penting, bukan apa yang terpenting. Yang penting Anda pahami itu. Karena itu kalau orang, misalnya orang tanya, Pak Rocky tolong kirimkan biodata Anda itu. Saya kirimkan. Anda barusan bilang saya udah mati. Bagaimana cara saya kirimkan? Karena biodata itu hanya berguna ketika orang udah mati. Kalau dia masih hidup, datanya itu masih bertumbuh. Biodata kan artinya daftar riwayat hidup kan. Kapan dia berguna? Saat dia meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal ngapain cari? Minta saya mengirimkan biodata saya kan. Kan orang dungu kan namanya. Iya. Karena nanti misalnya biodata itu kan, kalau saya kirimkan biodata saya 1 jam yang lalu misalnya. Selama sejam ini saya udah berubah biodatanya karena bicara dengan Anda kan. Jadi in the making biodata itu ongoing. Karena itu kacau kalau dibilang biodata itu data selama kehidupan itu. Data selama kehidupan dicatat ketika dia sudah meninggal. Jadi nggak ada data hidup. Data itu selalu tentang yang sudah selesai. Kan itu logikanya. Nah, iya kan? Jadi ngapain nyari biodata gue itu? Oh, gue masih hidup. Saya sering punya pengalaman yang membaca logika yang basa-basi itu. Misalnya nih, panitia kalau setiap kali saya kasih seminar nanti ada panitia datang terus saya biasanya bawa ransel sendiri. Pak, saya bawain ranselnya nih. Saya tanya, buat apa Anda bawain? Buat dibawa ke mobil. Loh, saya juga bisa dibawa ke mobil. Tapi nanti Bapak capek bawanya. Loh, dari tadi saya bawa ini saya nggak minta tolong orang. Ngapain lu tiba-tiba anggap saya capek kan? Jadi basa-basi sebetulnya kan. Ngapain lu bawa barang itu? Atau habis seminar udah jam 2 misalnya. Pak Rocky belum makan ya? Iya, saya belum makan. Oh, kalau begitu kita cari makan dulu. Kenapa? Ya pasti lapar kan Pak Rocky kan? Karena belum makan. Loh, saya bilang belum makan artinya saya tidak lapar. Belum makan artinya saya kenyang itu. Ngapain nggak jawab? Jadi karena dia berbahasa basi nggak mau tanya saya lapar apa enggak. Dia tanya sudah makan atau belum. Saya bilang saya belum makan. Maka dia simpulkan saya lapar. Saya belum makan artinya saya kenyang. Karena itu saya belum makan kan. Itu bahasa basinya kan begitu kan. Jadi saya mau lurusan begituan supaya ada yang jelas kita ucapkan dalam cara kita untuk meluruskan pikiran. Tentu kadang-kadang dalam nada bercanda supaya dia nggak tersinggung. Tapi saya bilang ya, jalan pikirannya kan ngaco itu, mengucapkan itu. Nah, bangsa ini kekurangan tradisi untuk saling menegur pikiran loh, bukan menegur kelakuan. Ya kelakuan ya udah lo pilihlah kelakuan lo sendiri itu urusan moral. Tapi pikiran kan mesti ditegur. Makanan khas Manado ya. Iya nih udah. Makan dulu. Iya. Silakan ya. Oh, piringnya ada. Ada itu. Yoi. Mana si Akira? Lagi di atas. Mana tuh? Beli snack. Snack. Baik. Nggak ketemu tadi. Oke, lele itu. Lele goreng. Ini apa itu? Rowah, sambal rowah. Sambal rowah. Kita makan dulu.
upaya untuk mengendalikan negeri ini dengan memanfaatkan beberapa orang yang sebetulnya secara kapasitas tidak ada itu. Tapi itu bagian dari permainan politik global. Itu sama seperti kita ingat Trojan Horse itu, yang diselundupkan ke dalam boneka kayu patung gede Trojan Horse, disusupkan ke wilayah sebut aja NKRI, terus dia turun dari situ lalu kuasai. Hal semacam itu ada di dalam persaingan global hari ini nih, antara misalnya Amerika dengan Cina. Kebetulan Cina lagi kena coronavirus kan, sehingga dia terpaksa mesti menghentikan sejenak ambisi dia untuk menjadi superpower. Tapi dalam tradisi politik dunia, kalau kita pelajari siklus politik dunia, memang selalu mesti ada dua power di dalam politik supaya nggak ada yang menguasai. Nah, Cina berupaya untuk menandingi Amerika kan, tetapi keadaan ekonomi Cina tidak memungkinkan dia dalam waktu 1 dekade menyaingi Amerika, tapi Cina tetap potensial superpower. Nah, kita akhirnya menganalisa Trojan Horse misalnya, mitologi Trojan Horse itu dari perspektif persaingan global tadi itu. Nah, sekarang Indonesia mau masuk kemana di dalam era itu? Kalau kita bilang, ya kita mesti lakukan pertahanan rakyat semesta seperti konsep Pak Prabowo, itu mungkin karena biaya untuk menghasilkan peralatan perang 4.0 memang belum tersedia di kita tuh. Belum ada di kita. Sehingga kita bisa misalnya beli peralatan militer canggih, tetapi dengan kondisional bahwa kunci beberapa peralatan militer itu, kunci digitalnya disimpan di negara pemberi bantuan peralatan itu kan. Misalnya Cina mengunci digital kita sehingga kita hanya boleh launch balistik itu 1 kilometer, nggak boleh sampai 10 kilometer tuh, nanti mogok sendiri tuh. Itu namanya Trojan Horse juga kan, dikuasai secara hegemonik, secara digital. Karena kita nggak mampu bayar itu kan. Jadi kalau industri strategis tidak dikembangkan sendiri di dalam negeri, maka kita jadi bulan-bulanan negeri lain. Tapi di dalam negeri ada pilihannya, mengembangkan industri strategis atau mengembangkan keadilan sosial. Kan itu juga trade off kan. Seorang perempuan namanya Greta Thunberg dapat award sebagai Person of the Year dari majalah Time karena berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk lakukan climate strike, demonstrasi anti lingkungan. Ini perempuan umur 15 tahun, kelas 2 SMA mungkin, yang melakukan itu. Dan dia bertemu dengan berbagai presiden dunia untuk program climate perawatan lingkungan ini. Nah, soal-soal semacam itu yang saya bilang dunia bicara tentang global ethics yang isinya adalah environmental ethics, feminist point of view, ecofeminism. Sementara Indonesia ambisinya cuma satu, tanam beton di sarang burung di Kalimantan. Kan itu bertentangan dengan inspirasi untuk menjadikan orang ingat bahwa Indonesia adalah ibu kota lingkungan hidup dunia kan. Nah, hal semacam itu yang di dalam mitologi biasanya disebut sebagai Cassandra paradox. Cassandra adalah perempuan yang diberi kemampuan oleh dewa-dewa di Yunani dalam mitologi. Dia mampu jadi fortune teller, mengatakan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi dia sekaligus dikutuk bahwa tidak ada orang yang akan percaya pada dia. Maka itu disebut Cassandra paradox. Kita lagi berupaya menjadikan dunia ini nanti 50-100 tahun ke depan ingat bahwa Indonesia menyumbang oksigen pada dunia. Tiba-tiba idenya adalah pindahkan ibu kota. Kalau ibu kota pindah, koruptor ikut pindah ke sana. Koruptor adalah poluter yang paling besar. Dia akan, industri ekstraktif akan tiba lagi di situ. Tapi nanti orang bilang, ya kan lahan di situ kan lahan udah terlantar, jadi bikin ibu kota aja. Lahan terlantar itu bagi seorang ekologis, tanam pohon bukan tanam beton. Itu. Logiknya begitu. Sebenarnya tempat saya latihan kalau teman-teman Mapala itu
Sadon itu 3 jam jalan ke atas itu. Turunnya 2 jam, dan mesti kalian ikut situ. Sadon. Dekat pondok pemburu namanya, dulu orang suka berburu batu hutan di situ. Oh, masih ada pemburu hutan tuh. Nick Carter tuh. Itu juga buku yang berkesan karena semua orang waktu remaja kayaknya baca sensasinya di dalam cerita antara seks, romance dan kejagoan seseorang itu. Begitu kan. Buku yang lain buku ya biasa aja, buku tentang evolusi, buku tentang logik, buku ya standar aja, buku filosofi dan metodologi itu. Jadi nggak ada yang spesifik tuh. Buku filsafat yang kalau ada mahasiswa ingin tanya, sebaiknya saya mulai baca buku apa? Nah itu saya bisa jawab. Tapi walaupun itu bukan buku favorit saya, tapi saya tahu dia akan membantu. Misalnya Anda jadi mahasiswa filsafat atau mahasiswa sosiologi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa apa aja. Mahasiswa semester 1 dalam mata kuliah apa aja sebaiknya membaca buku dari Bertrand Russell yang sangat tebal, History of Western Philosophy, itu yang sebalnya mungkin 1.500 halaman, tebal banget. Karena di situ diterangkan sejarah intellectual history itu. Dari awal sampai abad 20 itu. Jadi kita bisa baca tentang perkembangan ilmu ekonomi, perkembangan sains di situ, perkembangan matematik, perkembangan filosofi di dalam satu buku itu. Res publica itu diutamakan daripada res privata. Res artinya thing. Hal-hal yang menyangkut publik disebut res publica itu, urusan publik itu. Machiavelli justru orang yang pertama menerapkan etika publik, yaitu membocorkan keadaan istana supaya publik tahu bahwa istana itu isinya adalah tukang tipu, maling, koruptor, manipulator, buser, segala macam kan. Machiavelli yang bocorin itu melalui traktat yang disebut tadi sang pangeran tuh, Il Principe, The Prince. Dulu itu kita punya satu tempat belajar bersama yang namanya Sekolah Ilmu Sosial, SIS itu. Itu salah satu itu ada teman saya itu. Di fotonya ada juga tuh Pak Cosi namanya tuh. Pak Cosi bisa tanya dia juga. Di foto itu. Jadi itu dosen-dosen pengajar di situ. Saya disebut kepala sekolah di situ. Saya susun kurikulumnya. Kita ingin agar supaya di Jakarta ada satu pusat studi yang memfasilitasi semua pengetahuan filosofi, ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, segala macam. Karena itu kita sebut itu sekolah ilmu sosial. Jadi semua ilmu kita sebut ilmu sosial, pada waktu ekonomi ilmu sosial. Nah itu dosen-dosen ada Arif Budiman, ada ya Pak Salim Said, ada Ignas Kleden, ada Pak Syahrir ekonom, ada Pak Darmin Nasution, ada Daniel Dakida. Ya itu foto. Saya juga nggak tahu dari mana orang dapat foto itu. Saya juga nggak punya foto itu, foto lama. Saya ingat itu foto di daerah sini, daerah Puncak situ kita lagi rapat kurikulum waktu itu. Ada Rahman Toleng. Ya itu. Yang kemudian orang anggap itu kumpulan yang disebut PSI dulu ya, bukan PSI sekarang. Di pikiran sosialis, ya memang ada unsur itu. Atau kaum liberal kiri, ya memang ada unsur itu. Karena waktu itu Indonesia dalam era otoritarianisme, ada developmentalisme dari Pak Harto, dan kita ingin agar supaya mahasiswa punya atau publik umumnya punya cara berpikir lain dalam melihat masa depan ini. Maka dibuat sekolah itu, Sekolah Ilmu Sosial. Tapi cuman mungkin 3 tahun terus dilarang oleh pemerintah karena dianggap itu di luar pakem. Setelah institut itu kita dirikan, ada Gus Dur di situ, ada beberapa tokoh LSM, ada intelektual. Di dalam upaya untuk bikin parameter bahwa kesetaraan warga negara mendahului segala macam perbedaan. Ethnicity, agama, power relation, economics,
kekuatan ekonomi segala macam. Jadi semata-mata demi kesetaraan warga itu disebut setara. Jadi demokrasi ingin dihasilkan ulang dengan satu prinsip bahwa hanya di dalam kesetaraan antar manusia dimungkinkan kesetaraan argumen. Sebab kalau nggak ada kesetaraan antara manusia, nah orang yang merasa dia darah biru bisa menganggap argumennya juga biru, padahal argumennya butek kan. Kan itu soalnya kan. Jadi kita ingin setara itu di dalam pikiran supaya aspek-aspek demokrasi bisa dirawat ulang dengan prinsip-prinsip kesetaraan itu sendiri. Nah itu minuman keras body shop. Di Nepal bawa gorka nggak bang? Hah? Gorka. Saya bawa masalah tea. Masalah hati. Katanya gorka enak tuh bang. Di Nepal itu ketinggian 3.500 sampai 4.500 ada namanya gunung Gelek lah, gunung Ganja. Ganja, oh iya. Ini satu gunung itu. Kan itu bagian dari ritus, jadi bisa aja itu. Nah, bisanya ngopi dah. Itu bukan hobi, itu habits apa? Hobi apa lagi ya yang disebut hobi dah. Semuanya nggak ada lagi yang saya sebut hobi. Saya membaca, iya itu bukan hobi, itu saya perlukan sebagai alat untuk mengecek saya masih waras apa enggak itu. Naik gunung juga bukan hobi, itu saya lakukan terus buat cek apakah dengkul saya masih kuat ngangkat beban, nahan beban kalau turun, apakah paru-paru saya masih mampu menyimpan oksigen sebagai cadangan untuk nanjak ke jarak yang makin jauh kan. Itu aja kan. Saya nggak tahu apa yang disebut hobi. Hobi kan sesuatu yang dia nikmati atau orang nikmati dan membahagiakan dia. Saya diam aja membahagiakan, jadi saya anggap diam juga hobi itu. Sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Jadi dalam keadaan sembunyi apa hobi kita bersembunyi kan? Ya jelas ya hobi saya nggak berbohong pasti bukan hobi saya. Itu ada yang spesialis. Saya nggak pernah. Ya mungkin orang lain punya cita-cita selalu jadi dokter, akademisi segala macam. Saya nggak pernah punya cita-cita. Cita-cita itu baru bisa kita anggap sebagai cita-cita ketika kita cukup awas untuk menilai diri kita sendiri itu. Jadi mungkin bukan kecil, mungkin SMP itu bisa tahu bahwa ngapain sih misalnya percaya Tuhan itu, ada problem apa sebetulnya, kenapa semua orang harus percaya Tuhan, kenapa Tuhan gak pastikan aja gak usah percaya. Kan Tuhan juga bisa bilang gak usah percaya saya. Jadi pikiran-pikiran semacam itu kan biasa umur 15, 12, 15, bukan waktu kecil ya, ketika kita mulai bisa melihat perbedaan-perbedaan itu di dalam cara berpikir orang. Jadi saya punya cita-cita ya berpikir aja, berpikir yang di luar kebiasaan itu. Dan itu hal yang seharusnya baik sebetulnya. Kalau semua orang berpikir di luar kebiasaan, maka ada percakapan di antara orang-orang. Kadang-kadang ada kontroversi, tapi ya harus itu. Hidup tanpa kontroversi itu sama seperti jurnalis yang tanpa narasumber. Ini tanduk yak. Oh bunyinya beda-beda. Dia buat ini yang yak itu kalau jalan gini-gini kan dia supaya bunyi. Yang keledai itu ya bang? Bukan keledai, yang kayak banteng itu, bison. Tapi lebih sering di sini apa di Gardenia bang? Kalau lagi mau ngumpet aja. Ini bukan lukisan perempuan, ini lukisan punggung. Dan semuanya punggung. Iya, saya mengkoleksi sebetulnya di mana kalau saya pergi ke mana jalan. Ini saya beli di mana?
Ini Vietnam, ini semua pelukis Vietnam ini yang punggung-punggung itu, dan saya nggak tahu orang ini siapa, apa dia pelukis jalanan atau apa segala macam. Tapi saya selalu merasa yang lebih menarik yang membelakangi daripada yang memperlihatkan wajahnya tuh. Jadi punggung itu kan urat saraf semua aja di punggung. Dan imajinasi kita justru tumbuh kalau kita tidak lihat wajahnya. Gitu aja. Ya seni itu bagian dari nafas manusia selalu bernafas karena ada yang disebut seni. Seni itu kan semacam ketertiban yang tidak dibuatkan order. Jadi ketertiban yang disorder. Itu bisa paradoks, ketertiban tapi disorder. Ya maksudnya seni itu tumbuh kalau dimungkinkan terjadinya disorder. Tapi kemudian seni itu menghasilkan stabilitas, ketertiban yang disebut estetisism. Nah kalau dia jadi estetisism maka seni itu berhenti sebagai doktrin. Tapi saya tidak lihat seni sebagai estetisism, tapi sebagai elang vital, daya dorong untuk daya dorong hidup namanya kan, elang vital itu, energi lain. Karena perempuan diberi kemampuan menghasilkan generasi laki-laki enggak. Dia menstruasi, dia melahirkan. Kalau laki-laki bisa menstruasi misalnya, hari kedua dia pingsan itu. Perempuan bertahan 7 hari dengan daya tahan itu kan alam memberi itu. Kalau laki-laki bisa melahirkan bukaan ke-8 dia mati itu. Karena struktur anatomi laki-laki tidak dimungkinkan untuk meloloskan bayi dari dalam kandungannya kan. Jadi alam memberi kemampuan pada perempuan melebihi kemampuan kekuatan fisik pada laki-laki. Tapi dianggap bahwa perempuan cengeng, ya itu soal mental. Tapi daya tahan fisik, coba aja. Bahkan dalam sejarah dianggap setiap kejatuhan politisi laki-laki, di belakangnya ada perempuan yang jahat, yang disebut femme fatale. Bahwa perempuan adalah roots of all evil, sumber segala iblis, yang disimbolkan lewat Medusa itu. Ya dia tatap laki-laki, maka laki-laki jadi batu, terus laki-lakinya ambil cara ketika mata Medusa lagi dia istirahatkan, dicopot, maka dia ditebang, dipenggal kepalanya, kan curang laki-lakinya kan. Pada laki-lakinya itu adalah jagoan pahlawan Athena namanya Pericles. Ya gitu-gitu tuh. Kita juga banyak mitos begitu di Indonesia, juga banyak mitos yang semacam itu, yang menganggap perempuan adalah the unspeakable. Sekarang mereka the unstoppable melalui politik emak-emak. Dia presiden tidak kalian. Kan disebut peristiwa unik, itu artinya orang masuk di dalam kondisi eksistens gitu. Di ujung tebing misalnya Anda dapat kondisi eksistens itu. Jadi kehidupan itu diuji di dalam momen yang eksistensial, di mana otentisitas orang itu, dia otentik apa enggak, pertanggungjawaban terhadap otentisitasnya. Demikian juga Anda memutuskan mau DO semester berapa, itu kan keputusan eksistensial. Ada orang yang memastikan mau lulus semester berapa, itu biasa aja kan, melulus semester berapa kan semua hal yang biasa. Tapi mau DO semester berapa itu unik, itu otentik, itu harus putusin mau DO apa enggak itu. Kalau Anda udah tahu segala macam yang diajarkan dosen, ya buat apa Anda terusin kan, karena udah tahu kan, ya DO aja kan itu kan. Tapi orang kok mau DO? Karena semua orang ingin sekolah itu untuk lulus.
saya tidak begitu pikirannya. Jadi saya ingin pastikan saya mau DO semester berapa. Kadang-kadang semester 2 mungkin kita anggap ya udah saya udah tahu tuh buat apa. Nanti nggak dapat ijazah. Sering saya katakan ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir gitu. Jadi bukan keanehan tapi paradoks itu yang harusnya dimunculkan sebagai diskurs. Nah, filsafat selalu berupaya untuk memperbanyak paradoks. Udah beli itu peralatan naik gunung saya. Udah. Sama itu akun yang buat manjat es. Nice. X. Berapa mobil? 2 mobil. Satu tapi pakai helm. Oh, enak betul. Berarti nggak pulang nih kalian. Turunin masing-masing rumah. Indonesia sendiri di mata Bang Rocky saat ini seperti apa nih Bang? Seperti kapal yang belum pecah tetapi kehilangan kemampuan membaca arah angin gitu. Sehingga dia nggak tahu kapalnya bergerak ke utara apa ke selatan. Itu yang menyebabkan negeri ini terombang-ambing tanpa arah. Jadi nakoda itu sebagai politisi dia harus paham banyak pengetahuan supaya kapalnya bisa tiba di pelabuhan yang teduh. Jangan sampai ada tips tertinggal. Terus saya bongkar. Ternyata isinya. Ternyata isinya adalah foto-foto Karni Ilyas yang belum terpublikasi. Oh, memang konsepnya seperti itu ya Bang ya? Iya. Kirain emang sengaja nggak gitu Bang. Ini kita ke kanan. Ini ada. Oh, ada gitu aja. Wah, ini. Kalau ada ini mungkin ada pengajian di sini. Bisa, bulan sekali saya jadi ustadz. Ustadz apa bang? Ustadz akal sehat. Singkatannya UAS. Saya mau benerin dulu ya, ini semua orang kalau bilang lu Machiavelli banget, artinya lu membenarkan demi tujuan maka boleh peralat apapun itu kan. Sebetulnya nggak begitu. Machiavelli itu bukan orang yang rakus kekuasaan atau bukan mengajarkan kerakusan kekuasaan. Dia justru memberitahu, membocorkan praktek kekuasaan yang buruk di istana pada waktu itu Florence itu. Jadi dia adalah sebetulnya sebut aja kayak deep throat itu atau whistleblower. Jadi dia mau beritahu pada rakyat begini loh kelakuan kekuasaan di istana itu. Iya, il prinsip itu dimaksudkan untuk memberitahu kekuasaan di istana itu buruk begini, manipulasi semua itu. Tapi bukan dia yang mengajarkan manipulasi. Kan dianggap kalau bilang Machiavellian artinya boleh memanipulasi. Dengan prinsip end justifies mean itu. Tujuan membenarkan cara. Loh itu bukan kata Machiavelli. Machiavelli menggambarkan yang sedang terjadi dalam istana itu. Karena itu mesti baca banyak buku yang lain untuk memahami posisi Machiavelli pada waktu itu. Jadi sekali lagi Machiavelli itu justru filsuf yang mengajarkan kebaikan dari republik. Karena itu dia perlihatkan keburukan dari apa yang ada di istana waktu itu. Supaya nilai-nilai republik diaktifkan kembali itu.
Oposisi itu bukan soal bergabung atau nggak bergabung. Oposisi artinya berupaya untuk menimbulkan pikiran alternatif. Di dalam juga Anda bisa beroposisi menimbulkan pikiran alternatif kan. Tapi konsekuensinya Anda dikeluarkan, ya silakan pilih mau dikeluarkan atau memilih bahagia dengan pikiran alternatif. Terus beroposisi bukan memusuhi itu, tapi menghasilkan pikiran alternatif supaya dialektika berjalan itu. Jadi kalau semua orang misalnya orang bilang dukung presiden dong. Kalau saya diminta mendukung presiden, artinya saya mesti konsisten meyakinkan saudara-saudara untuk dukung presiden kan. Saya berupaya pergi kemana-mana untuk mendukung presiden. Berarti saya ingin supaya tidak terjadi perubahan politik kan. Kan saya ingin supaya dia jangan jatuh kan. Itu artinya saya ingin dia jadi otoriter kan. Begitu kan jalan logikanya. Tapi kan nggak perlu semuanya. Loh, kalau nggak perlu semuanya yang harus beroposisi, yang harus mendukung presiden, kenapa Anda minta saya mendukung kan? Kan kebanyakan menjengkelkan kan argumennya kan. Kan kalau saudara Rocky ada di dalam kekuasaan kan masih ada yang di luar. Nah kalau masih ada yang di luar kenapa saya disuruh masuk ke dalam gitu? Padahal kalau saya masuk ke dalam saya mesti juga berupaya supaya yang luar masuk ke dalam kan. Kan konsistensinya begitu kan. Jadi kita berselancar di dalam tidal wave of stupidity, di dalam arus pasang kedunguan kan. Itu yang membuat bangsa ini heboh dengan 4.0 tapi otaknya 0.4 itu. Ini satu era di mana potensi orang untuk menjadi ideologis itu sudah berakhir. Lalu kita berupaya untuk memahami dunia ini atau perkembangan baru ini dalam upaya untuk mengerti bahwa ada adaptasi baru dari alam dan pikiran yang sangat mungkin di dalam 1 dekade ke depan menghasilkan keputusan bahwa era manusia sudah selesai. Di Indonesia seni itu dikonsumsi sekedar sebagai kitsch. Kitsch itu artinya dibuat-buat karena dia dimasukkan dalam industri lalu dihegemonikan melalui media massa kan. Jadi itu yang disebut kitsch sebetulnya. Bukan, kalau bedanya begini. Kalau seni populer, seni itu dihasilkan di studio, dikonsumsi oleh aktivis politik, buruh misalnya, maka kita anggap itu sebagai musik pop. Jadi musik yang dikemas untuk menghasilkan perubahan. Nah kayak Bob Dylan misalnya. Bob Dylan kan betul-betul ingin menjadikan musiknya itu sebagai pemberontakan itu. Satirnya tinggi sekali itu. Kalau ada musik yang judulnya Who Gave Names to All the Animals, itu dia meledek sifat manusia yang dipasangkan dengan sifat kebinatangan. Jadi liriknya itu kalau kita lihat itu luar biasa, satirenya itu kuat sekali itu. Kan musik itu semacam rahim kedua manusia. Setelah keluar dari rahim ibu, dia masuk di dalam rahim kedua, yaitu nada. Kan dia nggak bisa membuat nada di dalam rahim. Jadi waktu dia pindah dari rahim ibu, dia dirawat oleh nada, entah itu dalam bentuk, kalau Islam azan kan, bisikan waktu lahir. Ada yang sengaja muterkan musik buat si anak yang baru lahir, dirayakan, diselebritikan. Ada yang bahkan dalam perut ibunya ditaruh musik klasik Mozart. Jadi memang musik itu dia bukan sekedar menghidupkan, sebetulnya memelihara dimensi batin dari manusia itu sejak dari dalam kandungan itu kan. Itu sebut aja Darwinian faktornya di situ kan. Jadi seolah-olah evolusi itu bertahan bersama dengan ritme musiknya tuh. Seseorang itu dia melayani keadaan dan berupaya untuk menghasilkan yang otentik.
Jadi itu ada urusannya dengan masa kecil. Masa kecil ya faktor yang given tentang pelajaran, tentang suasana keluarga segala macam. Tapi kita mesti ukur orang, entah apresiasi atau entah degradasi. Yang kita mesti ukur adalah apa yang dia hasilkan di dalam kondisi sejarah tertentu gitu. Jadi bukan sesuatu yang ada karena turunan lah, enggak dong. Dia kan kesosialan manusia itu diatur oleh hukum-hukum sosiologi. Momentum apa yang membuat seorang jadi kritis. Ada orang yang mungkin di awal kritis, dalam keluarga dididik secara kritis, tapi momen sejarah justru membuat dia jadi oportunis kan, atau jadi pragmatis sehingga tidak kritis lagi kan. Kan konsistensinya diukur di situ. Nggak ada konsistensi karena kelahiran, karena DNA itu mah nggak begitu cara saya melihat sejarah pikiran. Sejarah pikiran selalu bertumbuh karena ada yang disebut dialektika tuh, dan dialektika itu menghukum mereka yang dangkal. Dialektika selalu bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang beyond, yang mengatasi itu. Itu aja metodenya tuh. Jadi Indonesia ada di dalam paradoks itu. Berupaya untuk terus mengucapkan mulai dari presiden sampai kepala desa 4.0. Ya tapi itu slogan itu. Lalu ada istilah bonus demografi, juga slogan. Jadi aneh bahwa millennials yang adalah orang terdidik, seharusnya millennials itu bisa memberi masukan cepat pada presiden dan hitungan menit per detik. Soal coronavirus misalnya tuh. Itu nggak ada tuh yang kasih masukan tuh. Padahal dia tahu seluruh dunia sedang beroperasi di dalam wilayah itu. Seharusnya bisa menambahkan IQ. Kayak itu paradoks kan. Padahal millennials tidak boleh terikat pada aturan supaya dia bisa jadi free thinker. Kan maksudnya begitu. Jadi sama juga dengan ASN kan ya kan. Ya, nggak ada inovasi di pikirannya. Misalnya tadi presiden mewajibkan APBN dipakai sekian triliun dan sekian miliar untuk booster supaya pariwisata masuk. Nggak ada tuh millennials yang protes yang menganggap ini kita nggak perlu nih. Karena kita mesti kembangkan pariwisata alternatif, bukan lagi mengundang turis ke sini, karena itu artinya mengundang virus ke sini. Tapi ya bikin aja satu situs yang pakai komposisi mental, diproyeksikan melalui IR, pakai ruang komunikasi hologram. Kan mestinya milenial berpikir begitu kan, tapi nggak muncul kan. Create sesuatu dong itu di mana milenialsnya kalau begitu. Bikin fixingnya dulu. Gue perlu bantuan Sunan Jaga Kali nih. Fadlizon kan S3-nya sejarah kalau nggak salah. Nanti kita tunggu Fadlizon. Oh, jawabannya nanti tunggu Fadlizon. Siapa tahu Fadlizon bisa ya kan? Oh, tahun-tahunan. Baik apa nih? 1800. Pertama kali program itu. Section DPN itu pasti lebih tahu. Kalau beginian ilmu dia sama gue sama juga. Enggak lah, kalau Bang Rocky nggak tahu sih juga. Buzzer itu dibayar. Kalau kaum sofis bukannya dibayar juga? Kaum sofis itu kaum gratisan. Lo kaum sofis itu mereka yang bikin LBHL. Dulu gini, saya cerita dulu supaya di kedunguan nih. Setelah selesai
kalau nggak salah perang Peloponnesus itu. Sebagian dari masyarakat merasa bahwa setelah perang tanah-tanah rakyat itu mau diambil alih oleh penguasa baru tuh. Jadi mau dirampas penguasa baru. Tak mau dibikin jalan tol, mau bikin ibu kota baru, mau dibikin bendungan. Nah, masyarakat Athena waktu itu tidak punya kemampuan untuk menggugat di pengadilan. Karena itu sebagian orang, intelektual terutama, menyodorkan diri untuk membantu rakyat untuk mempertahankan haknya atau mengklaim ulang hak yang telah diambil oleh penguasa baru. Nah, mereka ini yang disebut sofis tanpa bayaran. Jadi ngaco kan orang-orang di istana presiden yang dulu menganggap bahwa saya jadi sofis. Justru sofis nggak dibayar. Nah, dia kemudian baru dibayar ketika beberapa orang kaya juga ingin minta bantuan hukum gratis gitu. Ya nah aja kata si sofis, bayar dong, lu kan punya duit. Jadi sofis pertama-tama adalah gerakan volunteer untuk membantu rakyat yang hak-haknya diambil alih oleh elit. Itu namanya gerakan sofis pertama. Ini gara-gara cuman asal ngomong, itu modalnya tahu Israel itu dari Wikipedia, itu bahayanya kan, bahwa orang nggak tahu social origin, intellectual origin, asal usul intelek dari sophistry itu. Nah, kemudian kata itu menjadi kata yang buruk, sama seperti Machiavelli jadi kata yang buruk, padahal Machiavelli orang bagus, orang baik yang mau memperlihatkan kerusakan atau political decaying di dalam istana. Demikian juga tadi sophistry. Ini digantung di Senayan ya. Iya. Older than the sea, younger than the mountain, growing like a breeze, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Sekarang orang sibuk membagi-bagi kartu cerdas, kartu segala macam. Tapi itu untuk bayar uang kuliah, bukan untuk bayar dosen yang mengajarkan cara berpikir yang tajam kan. Kan demokrasi hidup dengan satu prinsip, bahwa tidak ada kebenaran yang boleh bertahan terus di ruang demokrasi. Nah, itu kebenaran harus dibatalkan per 5 tahun. Kan itu prinsip demokrasi kan. Yang disebut dalam teori namanya sirkulasi elit. Nah, supaya dia bisa bertahan, mesti selalu ada kontradiskursus di masyarakat. Nah, karena itu oposisi adalah permanen dalam demokrasi. Jadi ngaconya kita menganggap bahwa ya sudahlah demi bangsa maka oposisi masuk kekuasaan aja. Lalu justru menjadi buruk bangsa ini kalau nggak ada yang berpikir alternatif gitu. Jadi demokrasi menganggap ini orang bodoh apa? Udah beroposisi kok masuk di kekuasaan. Lalu yang beroposisi siapa? Ya nggak perlu beroposisi karena kita Pancasila itu. Kalau begitu ganti demokrasi itu, jangan pakai demokrasi karena demokrasi artinya beroposisi dan itu permanen supaya tidak ada penguasaan mutlak di dalam ruang publik. Karena ruang publik itu ruang yang falibilis, ruang yang harus bisa dibatalkan per 5 tahun, minimal per 5 tahun. Bisa dipercepat ya bisa aja yang namanya impeachment kan. Tapi orang nggak mau terima itu sebagai fakta. Tapi kemudian karena satu waktu mungkin ada semacam scarcity, kelangkaan sumber daya, tiba-tiba ada orang yang menjanjikan mari kita atur sama-sama kelangkaan itu. Maka ada pemerintahan yang dipilih sebetulnya untuk tadi mendistribusikan keadilan dalam keadaan scarcity. Jadi pemerintah itu bukan hal yang natural ada pada manusia. Masyarakat juga sebenarnya bukan natural, tetapi evolusi dari keinginan untuk menghasilkan atau menjaga kehidupan
menimbulkan masyarakat, tapi bukan menimbulkan pemerintah ya. Karena itu ada orang yang menganggap bahwa pemerintahan yang paling baik adalah tidak ada pemerintah atau hidup dalam keadaan anarkos. Dengan kata lain, satu nada musik itu dihasilkan oleh pertemuan variabel-variabel kebudayaan. Environment, tradisi, doa, segala macam. Nah, kita ingin jadikan negeri ini sumber sejarah pertemuan antara musik, psikologi manusia, perjuangan. Karena negeri ini lengkap memiliki seluruh variabel itu. Saya senang karena selalu ada kesempatan untuk mempertemukan ulang pikiran. Walaupun Indonesia lagi hiruk pikuk dengan segala macam hard news. Saya baca di koran barusan. Beritanya pertama, IHSG, indeks harga saham gabungan turun 5%. Dan itu berarti siap-siap untuk ditutup perdagangan itu besok pagi kalau masih 5% turunnya. Kalau dropnya sampai 10% artinya ada krisis itu. Maka berhenti perbisnisan di Indonesia. Itu berita pertama. Berita kedua, Harvard University tutup kampusnya karena coronavirus. Berita ketiga, coronavirus dapat ditanggulangi, ditangkal dengan susu kuda liar. Jadi orkestrasi apa yang ada di dalam headline kita sehingga kita nggak fokus terhadap satu hal, bahwa seluruh dunia sedang cemas dengan keadaan ini. Bang Rocky. Oke. Jika Bang Rocky dari penguasa di Indonesia nih, strategi apa sih Bang yang akan Abang terapkan agar Indonesia bisa maju? Setiap minggu saya wajibkan partai politik ngajarin logika pada konstituennya, pada kader-kadernya tuh. Harusnya begitu. Tapi dia mesti ikut kuliah saya dulu nih ke partai politik. Kan cuma itu yang menjengkelkan saya, bahwa orang dibatalkan potensi untuk berpikir hanya karena fanatisme pada kekuasaan itu. Itu ajaib. Pada 5 tahun sekali juga dia berganti tuh. Tapi logics, freedom of speech, coherent di dalam argumentasi, itu harus melekat pada semua warga negara. Hak warga negara mesti begitu. Baru kita berpikir tentang hak-hak sosial yang lain. Jadi itu yang saya lakukan pertama tuh. Bikin undang-undang tentang wajib berpikir. Nah, teman-teman, ada politisi di sini, ada musisi, ada atlet. Kita coba renungkan sedikit. Kunci apa yang bisa kita berikan pada negara supaya dengan kunci itu seluruh partitur kebudayaan bisa diucapkan oleh semua orang tanpa kegelisahan, tanpa kecemasan dituduh radikal, dan hanya itu sumbangan kita bagi Republik, yaitu membuka ulang kunci peradaban dengan satu nada, yaitu nada Republik. Terima kasih.